Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Syarif Khalili MPD selaku pengampu mata kuliah Pemikiran Peradaban Islam. Halo semuanya, kami dari Prodi Pendidikan Matematika semester 4 Mau menjelaskan mengenai kebudayaan Arab pra-Islam dan dakwah Nabi Muhammad SAW. untuk memenuhi tugas proyek Pemikiran Peradaban Islam. Kenalin, saya Fikriatun Najwa. saya Ina Rotuduja. saya Sutra Muda. Saya Nanda Kurnia Ramadhani. Dan saya Marcelin Darisma Putri Aji. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas 3 hal penting. Yang pertama, tentang kebudayaan bangsa Arab pra-Islam. Yang kedua, alasan mengapa para nabi dan rasul banyak berasal dari golongan rakyat biasa. Yang ketiga, alasan mengapa masyarakat Arab jahiliyah di Mekah menentang ajaran Nabi Muhammad SAW tentang keesaan Allah. Untuk memahami lahirnya Islam dan perjuangan Nabi Muhammad SAW, kita harus memahami terlebih dahulu gimana sih kondisi masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Nah, masyarakat Arab pra-Islam hidup dalam masa yang dikenal sebagai zaman jahiliyah atau zaman kebodohan. Zaman jahiliyah sendiri itu bukan berarti masyarakat Arab tidak memiliki ilmu pengetahuan sama sekali. Tapi mereka tuh sebenarnya memiliki kemampuan sastra yang sangat tinggi loh, pandai berdagang, serta memiliki struktur sosial yang sangat kuat. Akan tetapi istilah jahiliyah itu lebih merujuk pada kondisi moral dan spiritual masyarakat yang jauh dari nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Dalam bidang kebudayaan, masyarakat Arab sangat menjunjung tinggi kesukuan. Setiap orang memiliki loyalitas yang sangat besar terhadap kabilah-kabilahnya. Kehormatan suku dianggap lebih penting daripada kepentingan individu. Karena itu, peperangan antar suku itu lebih sering terjadi hanya karena persoalan-persoalan kecil, tapi itu dapat berlangsung selama bertahun-tahun. Selain itu, masyarakat Arab juga dikenal memiliki budaya sastra yang sangat kuat. Puisi menjadi bagian penting dalam kehidupan mereka. Penyair memiliki kedudukan yang tinggi karena mampu mengangkat derajat martabat sukunya melalui syair-syair yang indah. Pasar Ukas menjadi salah satu tempat terkenal untuk perlombaan puisi dan perdagangan. Dalam bidang ekonomi, masyarakat Arab, khususnya penduduk Mekah, hidup dari perdagangan. Letak geografis Mekah yang strategis menjadikannya jalur perdagangan penting antara wilayah Syam dan Yaman. Aktivitas perdagangan ini membuat sebagian masyarakat Quraisy menjadi kaya dan memiliki pengaruh besar. Namun, di balik perkembangan ekonomi tersebut, masih banyak terjadi ketidakadilan sosial, praktik riba, penindasan terhadap budak, dan kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin sangat terlihat. Kedudukan perempuan juga sangat rendah. Bahkan dalam beberapa kasus, bayi perempuan dikubur hidup-hidup karena dianggap sebagai aib keluarga. Dalam bidang kepercayaan, mayoritas masyarakat Arab menyembah berhala. Ka'bah yang awalnya dibangun sebagai tempat ibadah kepada Allah justru dipenuhi oleh ratusan patung sesembahan. Walaupun demikian, sebenarnya masyarakat Arab tetap menyembah nama Allah sebagai Tuhan tertinggi dan pencipta alam semesta. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting. Jika masyarakat Arab percaya kepada Allah, kenapa mereka tetap menyembah berhala? Ternyata menurut masyarakat Arab sendiri, berhala itu dianggap sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan mereka percaya bahwa berhala itu juga dapat menjadi simbol yang membantu menyampaikan doa kepada Tuhan. Selain itu, menyembah berhala juga sudah menjadi tradisi turun-temurun yang sulit untuk dihilangkan. Ketika Nabi Muhammad SAW datang membawa ajaran tauhid, beliau tidak hanya mengubah sistem kepercayaannya, tapi juga mengguncang struktur sosial dan ekonomi masyarakat Quraisy. Dan ajaran tentang keesaan Allah itu dianggap mengancam kedudukan para pimpinan Quraisy.
Kalau masyarakat meninggalkan penyembahan berhala, maka Ka'bah itu tidak lagi menjadi pusat ritual berhala yang selama ini mendatangkan keuntungan ekonomi bagi masyarakat Quraisy. Oleh karena itu, penolakan terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW bukan hanya soal agama, tapi juga berkaitan dengan kekuasaan, tradisi, dan kepentingan ekonomi. Selain itu juga, masyarakat Quraisy itu merasa sulit menerima bahwa semua ajaran manusia itu memiliki derajat yang sama di hadapan Allah. Dan Islam kan juga mengajarkan bahwa manusia itu sama seperti kaya yang miskin dan bangsawan dan budak. Dan ajaran ini tuh bertentangan sekali dengan budaya sosial Arab yang menjunjung status kesukuan dan kekayaan. Dan mengapa sih para nabi dan rasul justru banyak berasal dari golongan rakyat biasa dan lemah secara ekonomi maupun sosial? Nah, hal ini menunjukkan bahwa dalam pandangan Allah, kemuliaan seseorang tidak ditentukan oleh kekayaan atau kekuasaan, melainkan oleh ketakwaan dan akhlak. Orang-orang yang terlalu terikat pada kekuasaan dan kemewahan dunia seringkali sulit menerima perubahan dan kebenaran. Sebaliknya, golongan yang sederhana biasanya lebih dekat dengan penderitaan masyarakat dan lebih mudah memiliki empati terhadap sesama. Nabi Muhammad SAW sendiri lahir dalam keadaan yatim dan tumbuh dalam kehidupan yang sederhana. Pengalaman hidup beliau membentuk pribadi yang kuat, jujur, sabar, dan peduli terhadap kaum lemah. Karena itulah, beliau mampu memahami penderitaan masyarakat dan membawa ajaran yang menekankan keadilan sosial. Dalam sejarah para nabi, kita juga dapat melihat bahwa banyak nabi menghadapi penolakan dari kaum elit dan penguasa. Hal ini karena ajaran para nabi seringkali menentang kesombongan, penindasan, dan ketidakadilan yang mengakar dalam masyarakat. Meskipun menghadapi berbagai macam tantangan, Nabi Muhammad SAW tetap berdakwah dengan penuh kesabaran. Sedikit demi sedikit, ajaran Islam mulai tumbuh di kalangan masyarakat. Islam kemudian membawa perubahan yang besar bagi bangsa Arab dalam bidang kebudayaan, sosial, ekonomi, maupun dengan segi budaya. Masyarakat yang sebelumnya terpecah belah oleh berbagai macam suku kemudian dipersatukan dengan nilai persaudaraan. Praktik penyembahan berhala kemudian mulai ditinggalkan dan digantikan dengan ajaran tauhid, dan kemudian kedudukan perempuan itu juga mulai lebih tinggi serta keadilan sosial juga mulai ditegakkan. Dengan demikian, lahirnya Islam bukan hanya perubahan dalam bidang agama, tetapi juga merupakan transformasi besar dalam peradaban manusia. Kesimpulannya, kebudayaan Arab pra-Islam memiliki perkembangan dalam bidang sastra, perdagangan, sosial, tetapi masih dipenuhi berbagai macam penyimpangan moral dan juga keagamaan. Penolakan masyarakat Quraisy terhadap ajaran Nabi Muhammad SAW terjadi karena faktor ekonomi, tradisi, dan juga kekuasaan. Sementara itu, dipilihnya para nabi dari golongan yang sederhana menunjukkan bahwasannya perubahan besar lahir dari pribadi yang dekat dengan penderitaan rakyat dan juga memiliki ketulusan dalam menyampaikan suatu kebenaran.